dan video peer teaching. Di share screen ya. Ya. Oke, Pak. Ya, nah pertanyaan saya pertama adalah kita fokus ke materi dulu ya, Pak. Materi. Ya. Bisa Bapak jelaskan langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan materi ajar? Untuk mengembangkan ya. Pertama kita lihat dulu di SKKD-nya ya. Oke, baik. Analisis SKL ya, KIKD. Silakan, Pak. Ya. Ya. Di kompetensi langsung ke KD-nya aja deh. Di kompetensi dasar itu kemudian kita lihat di KKO-nya ya. Di KKO-nya itu kemudian kita turunkan ke dalam indikator. Kita turunkan ke indikator. Untuk indikator itu kita bisa minimal sama AKO-nya minimal sama dengan KD. Kemudian bisa lebih dari KD tersebut. Nah, itu. Kemudian baru dari indikator itu kita turunkan kepada tujuan pembelajaran. Nah, Oke, Pak. dari tujuan pembelajaran. Oke, Pak. Pertanyaan saya berikutnya, ketika Bapak melakukan analisis SKL KIKD, itu ada langkah di mana kita menganalisa kesesuaian antara KI dan KD, serta kesesuaian antara KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, mohon Bapak jelaskan apa yang Bapak lakukan pada langkah ini sebelum menentukan materi. KD 3 dan KD 4 itu kan dianalisa ya Pak ya. Nah, itu ditentukan dia sesuai atau tidak. Bagaimana Bapak menentukan kesesuaian antara KD 3 dan KD 4? Menentukan. Nah, ketika analisis SKL KD itu kan ada tabelnya ya Pak ya. Iya, betul. Nah, tabelnya itu ada kompetensi dasar pengetahuan, kompetensi dasar keterampilan. Analisis KD 3 dan rekomendasi KD 3 serta analisis KD 4 dan rekomendasi KD 4 itu kira-kira seperti apa bentuknya? Bapak contohkan aja satu, sesuai dengan materi ini. Oh, iya. Jadi misal dia menganalisis yang 3.7.1 Ya. dia yang menganalisis. Nah, ini kan C4 ya. Menganalisis dalil hadis kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Nah, ini kemudian dia di analisanya dia sesuai gitu, dia istilahnya itu. Kalau pengetahuan itu yang Bapak analisa apanya? Dalam KD pengetahuan. Kemampuan ini dalam menganalisis ini. Iya, apanya? Di KKO-nya. Iya, KKO-nya disesuaikan dengan apa, Pak? Dengan? KKO-nya dengan bentuk pengetahuan ya, Pak? dengan
bentuk pengetahuan. Heeh. Nah, bisa Bapak itu menyesuaikan antara menganalisis antara level kognitif dengan bentuk pengetahuan. Misalnya level kognitif C1 itu bentuk pengetahuannya apa? Hmm. Level kognitif C2 Mengetahui. bentuk pengetahuan yang cocok adalah pengetahuan yang apa? C2, C C3 yang pengetahuan apa? C1 kan mengetahui, Ya, C3 C4 kan C4 menganalisis, kemudian C4 C5 uh, membuat ya, kemudian C6-nya C5 mengevaluasi, mengevaluasi. C5 mengevaluasi, C6 mengkreasi. Nah, sekarang cocokkan dia. Kalau Bapak menganalisa, berarti Bapak harus mencocokkan level kognitif itu dengan dimensi pengetahuan. Nah, untuk level kognitif C1, itu bentuk pengetahuannya apa, Pak? Dipasangkan dengan bentuk pengetahuan yang apa? Dia mengetahui, dia cuman sampai sampai pada ya sekedar tahu begitu. Ya, betul. Yang cocok untuk kata KKO untuk mengingat C1 itu Heeh. pengetahuan yang bentuk apa? Apakah pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif? Oh, Nah, faktual. betul, faktual. Untuk memahami pengetahuan apa, Pak? Untuk memahami dia konsep, Betul. Menerapkan? menerapkan dia berarti prosedur. Betul. Dan C456 itu adalah bentuk pengetahuannya apa? C456 dia sampai kepada metakognitif. Betul. Nah, jadi analisa Bapak untuk analisis KD, pengetahuan harus sampai di sana ya, Pak ya. Harus Bapak analisa level Oh, apa, pengetahuan yang cocok apa. Nah, untuk bagaimana dengan keterampilan, Pak? Tadi KD pengetahuan, keterampilan, KD4. ya. KD4 itu KD4-nya ini. analisanya seperti Nih. apa, Pak? KD4 dia ini menyajikan, berarti dia analisanya dia sampai kepada ini apa namanya, pembiasaan dia. Nah, itu KD keterampilan itu harus Bapak analisa dengan cara menyetarakan KD dari KI 3 dengan KD dari KI 4. Nah, setara nggak dia? Bisa Bapak melakukan analisisnya itu, Pak? Seperti tadi ya. Ya, kalau tadi kan pengetahuan itu. Nah, sekarang pengetahuan itu kita setarakan dengan keterampilan. Kalau bagaimana caranya, Pak? Misal Bukan analisanya. menyajikan. Nah, menyajikan di pengetahuan, menyajikan di keterampilan, menyajikan Dia berarti pengetahuan sama dengan sampai kepada prosedur iya, sampai kepada sama dengan prosedur. oke, kesetaraan KD pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Itu ada di Bapak lihat kembali modulnya, sudah ada tabelnya, tinggal tinggal mencocokkan saja lagi. Tapi paling tidak Bapak bisa menjawab yang pertama. Oke, baik. Kita lanjut Pak. Dengan pertanyaan berikutnya. Yang sebelum ini ujian Pak Akmal ya. Ya Pak ya. Iya, Ini betul Pak Ibu. Amar. Ini Pak Amar ya. Salah-salah saya ini. Akmal Amar. yang sekarang sedang ujian Pak Amar. Ya, Amar. Bentar Pak. Saya di kelompok 2. Oke. Pak, bisa Bapak jelaskan dalam RPP Bapak ini mana yang menunjukkan pembelajaran yang sifatnya hot? Yang sifatnya hot. Di mana bisa Yang ditemukan sifatnya hot.
informasi bahwa pembelajaran Bapak ini sudah hot. Saya sudah ngajar, sudah mengajar dengan hot ini. Bisa kita lihat dari indikator, Pak? Di uh, di indikator. Indikator Bapak sudah hot atau belum itu, Pak? Ya, yang pertama di indikatornya. Ini, Bu. IPK, Pak? Iya. Di kognitifnya Ini masih menganalisis C4 ini ada. PK kan? di layar saya ini belum indikator yang muncul, Pak. Ini. Ini untuk Di pengetahuan. indikator kan ini. Indikator Bapak untuk pengetahuan ada berapa butir itu, Pak? Oh, sudah ini. Ada berapa butir untuk pengetahuan? Terus putus. Mohon maaf, Ibu. Iya. Suara saya ya, Bu, yang putus. Indikator untuk pengetahuan Ini, berapa jadi butir? Kenapa banyak ini, Pak? untuk pengetahuan menganalisis. Ini untuk satu kali pertemuan. Ini untuk apa? Ini gabung, apa namanya? Ya, untuk satu kali pertemuan. Yang merah-merah ini aja. Yang merah, yang hitamnya enggak. Tapi kan gabung dia, Ibu. Dia ada Bapak ini sedang berada di mana ini, Pak? Karena KI 3-nya, KI 1. Nah, ini tujuannya itu. Yang hitam ini untuk RPP selanjutnya. oh, itu berarti kan bukan untuk satu kali pertemuan. Jadi RPP ini untuk satu kali Sengaja pertemuan. dicantumkan di sini. Enggak, Pak. Dibuang, Pak. RPP ini untuk satu kali pertemuan. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak pindahkan saja ke pertemuan RPP untuk pertemuan berikutnya. Halo, Pak. Iya, Ibu. Tayangkan Koneksinya kembali. jelas banget. Ya. Bapak tayangkan kembali RPP-nya tadi, Pak. Oke, Pak. Untuk Baik. indikator pertemuan Sudah berikutnya, saya tanya.
indikator untuk pertemuan berikutnya itu Bapak buang saja, Pak. Pindahkan saja ke RPP untuk pertemuan berikutnya. Jadi di RPP ini hanyalah untuk yang ada itu hanyalah indikator untuk pertemuan ini. Jangan Bapak masukkan semuanya. Gitu ya, Pak ya? Mengerti ya, Pak ya? Oh gitu, siap. Ya. Nah, kemudian untuk aspek spiritual, spiritual nomor berapa, Pak? KD? KD berapa? Aspek spiritual? Sikap spiritual? Satu. 1. Nah, untuk KD 1 itu Satu. dibutuhkan 2 indikator minimal. Punya Bapak kan masih 1 nih. Ada 3, Ibu. Bukan. Untuk aspek spiritual kan indikatornya masih Oh, yang 1. ini. Ya. Oh ya, betul. Bapak tambahkan 1 lagi. Minimal harus ada 2 Oh, indikator. siap. Dan kata kerjanya harus minimal sama atau lebih melebihi KKO yang ada dalam KD. Yeah. Ya. Untuk sikap sosial juga Bapak tambahkan 1 lagi. Ini kan baru 1 itu ya, Pak. Iya, betul. Oke. Jadi di sini pengetahuan itu menganalisis ya. Menganalisis apa yang dianalisis, Pak? Coba dilihat kembali, scroll ke atas, Pak. Menganalisis dalil hadis. Ini dalil hadis. Dalil hadis kepedulian terhadap jenazah. Kemudian yang keduanya mengkategorikan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama menganalisis dalil hadis. Yang kedua mengkategorikan. Yang ketiga mengkategorikan. Nah, sekarang kita lihat di kegiatan pembelajaran. Kalau ini indikatornya dan tujuannya adalah untuk menganalisis, di kegiatan pembelajaran di mana munculnya kegiatan untuk mencapai tujuan itu, Pak? Yang pertama menganalisis dalil hadis. Di kegiatan pembelajaran munculnya analisis dalil hadis ya. Ya. Langsung di kegiatan pembelajaran atau di tujuan? Kegiatan. Ya, tujuannya kan berarti mampu menganalisis gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan mampu menganalisis itu kegiatannya mana? Iya. Nanti di sini di critical thinking itu. Ya, yang mananya, Pak? Yang mananya? Coba Pak sebutkan. Ya, nanti nih. Ya. Nah, di sini nanti dia dia sebenarnya ketika mengerjakan di LKPD ini. Nah, coba Bapak buka LKPD-nya. Mana yang menganalisis hadis? Ya, nanti itu mendengarkan video, Ya, Bapak kemudian dia menganalisis di sana dia. Sebentar. Bapak menayangkan LKPD nih, Pak? Halo, Pak? Iya, Ibu. Menayangkan LKPD belum muncul, Pak? Iya, iya, betul. Oh ya. Sudah? Di saya sudah. Berarti Bapak masih stop dulu share.
Buka lagi filenya, baru share screen lagi. Stop dulu share. Nah, ya. Nah, mana kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan menganalisis makna hadis, dalil hadis. Loadingnya lama. Ya. Loadingnya lama banget. Saya buka ini. Nah, di sini Ibu. Terlihat Ibu? Ya, udah muncul layarnya, Pak. Mananya kegiatannya mana, Pak? Instruksinya mana? Iya. Nah, ini di sini. Nggak nampak sama saya instruksinya, Pak. Nggak ada instruksinya di sini. Apa instruksinya? 5 hal baru yang kamu dapetin dari nasihat Ustadz Hadi Hidayat. Nah, di situ intinya ada. Tujuannya tadi menganalisis dalil hadis. Nah, hadisnya mana, Pak? Ada di dalam itu, ada di dalam ceramah itu. Oke. Nah, intinya seperti ini ya, Pak ya. Ketika Bapak men-set tujuan menganalisis dalil hadis, itu harus muncul dalam kegiatan. Kegiatan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, Bapak nyatakan dengan jelas di RPP Bapak itu. Setelah menonton video tentang video tentang apa? Video Ustadz Adi Hidayat tentang ini, maka siswa disuruh untuk menganalisis makna dari hadis yang ada dalam video ceramah Ustadz. Nah, jadi jelas gitu ya Pak. Nah, dia ditetapkan dalam tujuan, kemudian direalisasikan dalam kegiatan dan dievaluasi. Nah, evaluasinya mana yang menganalisa makna hadis? Hadisnya hadis apa itu Pak? Materinya. Jadi berkaitan dengan itu, dengan 5 apa? Bisa Bapak sebutkan hadisnya? 5H. Bapak bisa sebutkan hadisnya apa Pak? Yang dianalisa itu? Hak muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Nah, di salah satunya adalah mengantarkan, menguburkan. Nah, itu menguburkan jenazah. Hadisnya apa Pak? Apa namanya? Aduh. Hadisnya apa Pak?
Bapak masukkan nggak dalam materi? Coba lihat ke materi. Ada nggak itu hadisnya itu dalam materi Bapak di atas? Kayaknya enggak loh kayaknya. Oke. Nah, itu berarti kalau Enggak menganalisis makna dimasukkan. hadis, Bapak harus cantumkan hadisnya di materi, gitu ya, Pak ya. Dalam kegiatan dia muncul. Dalam evaluasi ada nggak, Pak? Evaluasi pengetahuan yang soal terkait dengan menganalisis makna hadis. Kayaknya enggak ada. Oke, jadi intinya seperti itu ya, Pak. Tujuan itu tidak hanya ditetapkan seperti itu saja, tetapi direalisasikan Hmm. dalam kegiatan dan dievaluasi nanti dengan eh, bentuk sesuai dengan bentuk aspek yang mana yang mau dievaluasi. Kalau pengetahuan berarti akan ada nanti muncul soal terkait dengan hadis. Nah, gitu Pak ya. Jadi dia sejalan dia apa yang ada itu memang itu yang akan kita turunkan sampai mulai dari kegiatan evaluasi. Oke Pak, good. Tipek itu apa Pak? Tipek. Tipek teknologi pedagogik apa komputer pokoknya dalam pembelajaran harus mengaitkan dengan teknologi Iya. Jadi komputerisasi. tipek itu tidak teknologi saja. Ada tipek itu tidak teknologi saja. Ada di sana pedagogical, keterampilan belajar, dan ada kontennya juga, Pak. Oke. Nah, silakan Bapak tunjukkan pembelajaran Bapak yang sudah bisa dikatakan ada tipeknya. Di mana di RPP Bapak tipek? Dia menggunakan ini Google Form gitu. Ada Google Form, apalagi Pak? Terus menampilkan video Oke, video. atau menyimak di video di YouTube gitu. Oke, itu untuk penggunaan teknologi ya Pak ya. Yang kontennya apakah Bapak ada mengutip hasil penelitian terkait dengan materi? Konten Dalam materi kita ya. ya bahan ajar Bapak ada di sana dalam bahan ajar itu menggunakan hasil penelitian terkait dengan materi atau bahan ajar tersebut? Belum ya Pak ya? Belum nampak. Jadi berarti Bapak harus menambahkan bahan ajar yang merupakan hasil atau terkait dengan hasil penelitian. Hasil penelitian yang terkait dengan bahan ajar atau materi. Ditambahkan Pak, karena itu termasuk jurnal-jurnal ya. Ya. Jurnal-jurnal begitu ya. Ada Pak? Ada sih jurnalnya ada ini Bu. Oh ya ada. Berkaitan dengan penyelenggaraan. Banyak ini ya, ini semua terkait dengan materi ya Pak ya? Berkaitan dengan materi jenazah. Oke. Nah Pak, terakhir pertanyaan saya, di mana bagian di RPP Bapak yang mengasah keterampilan kreatif? Kreatif ya? Ya, coba Bapak tunjukkan di RPP. Bertanya. Kreatif. Menyampaikan. Nah, di sini Bu. Apa Pak? Coba sebutkan kegiatannya Pak, apa? Meminta pada siswa untuk bertanya tentang kematian dan memandikan jenazah. Kenapa Bapak itu kemudian siswa itu yang kreatif? Kreatifnya di mana? Karena mereka harus berpikirnya agak berpikirnya mendalam gitu. Berpikir kritis itu kemudian atau siswa lain menjawab dulu. Berpikir kreatif atau berpikir kritis itu Pak? Kritis. Oke. Nah, pastikan. Kalau yang kreatif? Nah, yang mana Pak?
Ini mengkomunikasikan ya, ketika menyampaikan di depan kelas atau Mm-mm. saat berdiskusi Kalau gitu. menyampaikan sesuatu berarti kemampuan berkomunikasi, Pak. Komunikatif Kemampuan gitu berarti ya. komunikasi. Nah, ini Ah, berarti unsur kreatifnya belum kelihatan. Intinya seperti itu ya, Pak ya. Oke, terakhir, Pak. Terakhir, eh, Bapak jelaskan langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk menyusun instrumen penilaian hasil belajar. Masih instrumen berapa? penilaian hasil Ada berapa belajar. macam instrumen yang Bapak gunakan untuk penilaian hasil belajar? Instrumennya tes. Ya, Ah, tes, kemudian tesnya pilihan ganda itu. Kemudian ada yang penilaian untuk diri. Nah, ini penilaian diri untuk penilaian sikap spiritual berkaitan dengan keyakinan kepada kematian. Terus uh, sikap sosial. Nah, ini juga sikap sosial ini dia penilaian individual. Cukup itu Ibu. Nah, untuk keterampilan, penilaian keterampilan mana, Pak? oh, keterampilannya ini. Keterampilannya kita minta anak-anak untuk membuat itu video tutorial. Oke. Video Sekarang tutorial coba penyelenggaraan jenazah. isi soal pengetahuan, Pak. Kisi-kisi soal Kisi-kisi. tes. Ya, soal tes untuk pengetahuan. Kisi soal pengetahuan. Enggak, tidak buat kisi-kisinya. Nah, Langsung ke soalnya. ya, itu sepertinya kalau itu yang Bapak lakukan itu sebenarnya tidak apa ya. Takutnya nanti, kenapa harus membuat kisi-kisi, Pak? Karena kisi-kisi itu digunakan untuk memastikan soal yang kita buat itu benar-benar mengukur KD-nya dan materinya. Karena dalam kisi-kisi itu ada KD-nya, kemudian materi, ada indikator, dan ada level kognitif baru butuh soal. Untuk memastikan bahwa soal itu memang sesuai dengan KD, memang sesuai dengan materi, dan memang mengukur level kognitif yang tertentu gitu. Nah, harus ada kisi-kisi soal ya Pak ya. Nggak bisa soal itu hadir dengan begitu saja. Nanti Bapak lengkapi ini untuk UKIP. Ya. Dan pastikan ada soal menganalisa. Soal C4 tadi harus ada. Jadi kalau dalam tujuan C4, ya, dalam soal juga harus ada soal yang mengukur C4-nya. Oke Pak, bisa Bapak tunjukkan ini Pak, Oke, Bu. Terima langkah kasih. pembelajaran. Videonya Pak, sebentar Pak. Bapak lihatkan langkah pembelajaran di bagian kreatif tadi, kreatif. Iya. Yang di peer teaching ya? Atau di mana? Ya, Peer teaching. langkah yang kreatif yang terakhir Pak. Apa yang Bapak lakukan di kelas di kreatif untuk memupuk kemampuan berpikir kreatif. Berarti kalau berpikir kreatif itu dia bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan Terus Bapak bedakan dengan berpikir kritis berpikir ya. mendalam gitu ya Bu ya. Ya, harus dibedakan dengan berpikir kritis. Oh, Coba Bapak lihatkan langkahnya saja Pak. Pergi ke belakang saja langsung Pak. Karena waktu kita 2 menit lagi. bedanya di mana Bu?
Nah, Hewan. misal Heeh. sebentar Pak ya. Iya, Bu. Masih ya. Sudah dokter? Sudah agak Iya. Sudah. Sekarang udah ya, Pak Mar ya. Jadi bagaimana Pak Mar, keyakinan kan di bidang akidah itu kan? tidak. Ini kan materinya materi fikih. Jadi maksudnya disampaikan juga ini sebelum materi fikih diajarkan, keyakinan ini juga ditanamkan dulu gitu maksudnya. Iya, betul. Apa saja materi yang di bidang ini Pak Amar, bidang keyakinan ini? Poin-poin yang disampaikan ke anak didik nanti. Yang disampaikan itu ya? Ya. Berkaitan dengan keyakinan. Iya. Yang Iya. pertama, bahwa kita itu meyakini setiap yang hidup itu akan mengalami kematian. Oke. Dan kematian itu ketika sudah jatahnya datang, ya dia tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Itu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian, kemudian kematian itu bisa datang sewaktu-waktu dengan cara apa saja. Nah, sehingga kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Oke. Itu baik-baik. Kemudian materi selanjutnya di bidang kematian, tadi kan di bidang keyakinan terhadap datangnya kematian ya. Selanjutnya apalagi Pak Amar? Cukup sampai di situ sebenarnya. Berarti tentang kematian itu saja ya? Iya. Itu saja. Nah kemudian tentang takziah Pak Amar? Tentang apa takziah, saja materi yang disampaikan? Yang pertama, ketika ada orang meninggal dunia, itu yang harus dilakukan itu bagaimana? Seperti menutupkan kedua mata, gitu. Kemudian ditempatkan di tempat yang tinggi, yang untuk penghormatan. Kemudian proses takziah. Bagi setiap Muslim, kita memiliki hak untuk dan memiliki kewajiban untuk bertakziah sama Muslim. Oke dulu. Tadi saya dengar dari penjelasan Pak Amar itu aturan takziah itu menutup mata si mayat gitu ya. Itu takziah itu apa dulu Pak Amar? Ya. Takziah itu apa dulu? Takziah itu meninggikan. Jadi membuat orang yang sedang berduka itu tidak mengalami sedih berlebihan, tapi mengangkat mereka, memotivasi ya untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu. Jadi meninggikan itu artinya ya? Ya, meninggikan. Itu kalau dari segi bahasa Arabnya itu dari apa itu ambilan katanya? Apa Pak Mat? Apa ya? Aziz, Aizun, ya apa ya? Gitu ya. Oke. Ya kalau Aziz kan apa ya? Perkasa. Maha perkasa ya. Maha perkasa. Nah, jadi ya datangnya meninggikan itu di mana tuh? Sudah lihat apa? Sudah lihat kamus arti dasar dari takziah itu? Takziah. Belum dokter. Belum ya? Oh ya belum ya. Ya, maksudnya kan takziah itu diambil dari bahasa Arab, pengertiannya kan ada secara bahasa. Bahasa tentu kan ini berasal dari bahasa Arab ya, bahasa Arab. Nah tentu bahasa Arabnya apa, dasarnya, arti bahasanya apa. Kemudian kalau ini takziah ini sudah
adopsi oleh bahasa Indonesia. Nah, tentu lihat lagi nanti kamus bahasa Indonesianya, ya kan? Pak Amar kan mengajar di SMA ya, di SMA kan? Iya betul. Jadi kan kemampuan siswa itu kan sudah sangat tinggi itu ya dibandingkan sekolah menengah di bawahnya kan. Jadi apa namanya referensi kita itu juga itu barangkali diperdalam juga dengan kalau berawal dari pengertian kan ada pengertian bahasa, pengertian istilah kan, dan istilah. Kalau kita kuliah kan kalau pengertian kan dimulai dari itu ya. Pak Amar dulu di mana Pak Amar? Di apanya S1-nya? Etimologi. Dulu S1-nya dari Stein Juresuwo Mitro. Oh, Metro Stein ya. Juresuwo Mitro. Oh, Stein ya. Kalau aliyahnya di mana? Iya. Aliyahnya? Aliyahnya dari Jember. Jember. Man ya. Jawa Jember Timur. itu kan Jawa Timur kan. Nah, biasanya Jawa Timur itu kan bagus-bagus apanya kan, bahasa Arabnya kan. Bahasa Arabnya. Jadi kan jadi kan dibuatkan di materi Pak Amar. Jadi ajar kita ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah kan? Secara istilah. Oke, Pak Amar. Jadi kalau udah dibuatkan itu cukup bagus ya, cukup bagus. Kemudian apa lagi Pak Amar? Pengertian, kemudian tata cara tadi ya. Adab-adabnya dokter, adab ya, adab istilahnya ya. Kemudian apa lagi? Adab-adabnya ya. Ya, setelah adab apa lagi? Kemudian memandikan. Oh, memandikan lagi ya. Betul. Memandikan berarti yang diapakan, yang diberi penjelasan apa tuh? Materi yang waktu memandikan ini. Apa saja materinya? Yang pertama, siapa aja yang boleh dimandikan. Siapa aja yang dimandikan. Apa saja yang memandikan? Yang dimandikan dan yang memandikan. Kalau yang dimandikan itu mayat kan? Ya, kan ya. Ada yang dimandikan dan ada yang tidak. Oh gitu. Apa maksudnya yang dimandikan itu? Seperti jenazahnya para syuhada yang syahid itu kan tidak dimandikan. Oh iya itu maksudnya ya. Oke. Apa lagi? Kemudian yang memandikan, kalau yang dimandikan dulu para syuhada aja yang dibahas. Para syuhada itu yang tidak dimandikan. Ya. Terus? Kemudian ada yang menyebutkan kalau janin, janin yang masih belum jadi ya gitu. Belum 4 bulan sebelum ditiupkan ruh kan? Ya, sebelum ditiupkan ruh itu dia tidak perlu dimandikan. Itu aja. Iya. Itu yang dimandikan ya, yang dimandikan. Yang tidak dimandikan. Oh, yang tidak dimandikan. Ya. Oke. Kemudian yang dimandikan lagi ya? Yang dimandikan itu pada umumnya semuanya selain yang mati syahid itu dimandikan semuanya dengan catatan ada jasadnya. Iya, betul. Ya. Kalau orang kafir dimandikan juga, Pak? Orang kafir yang pertama ada yang berpendapat kafir dhimmi itu dimandikan. Iya. Sisanya tidak dimandikan. Iya, ada pendapat kan ya. Oke. Jadi yang itu saja dibahas di memandikan ini. Sama tata caranya, dokter. Oh iya, tata caranya ya. Tata caranya. Apa dan saja yang tata caranya? Apa saja tata caranya? Tata caranya sesuai sunnah itu disiapkan menggunakan air daun bidara. Jadi ada persiapan gitu ya. Tata caranya itu ada persiapan pemandian, ada pelaksanaan. Kemudian persiapan itu menyiapkan daun apa tadi, bidara ya.
minyakan daun bidara, kemudian air kapur barus, atau kemudian air sabun. Itu kemudian sama air bersih yang lain yang tidak dicampur dengan itu tadi. Ya. Nah, itu. Dan itu kan sifatnya sunat ya. Iya, sunat. Ya, sunat saja. Kalau air biasa saja yang penting bersih kan oke. Boleh. Ya? Iya. Oke, itu yang persiapan ya. Persiapan pemandian. Kemudian apalagi yang pelaksanaan lagi ya? Pelaksanaan. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Coba dijelaskan. Pelaksanaannya pertama jenazah ditidurkan, kemudian disiram. Ya, disiram terlebih dahulu, dimulai dari kanan. Oh, enggak pakai niat kalau Pak Amar? Niatnya di hati. Niat dimandikan. Oh iya, niatnya. Yang pertama kan ada niat ya. Betul, niat. Walaupun ada sebagian pendapat tidak perlu diniatkan ya. Tidak perlu niatkan. Berbeda pendapat ulama. Ya. Kalau Imam Syafi'i kan perlu pakai niat ya kan. Niat ya. Terus niatnya bisa ya Pak Imam ya, Pak Amar? Niat ininya kalau di Arabnya saya nggak terlalu ini. Ya. Kan apa ya, nawaitu gusla itu kan, nawaitu gusla lirafil ya, adasil ya, adasil ya, nawaitu gusla lihazihil maiti ya. Kalau laki-laki lihazal maiti ya. Lihazihil maitati ya, ke maitati ya. Fardu kifayatin ya. Lillahi ta'ala. Oke, setelah niat kemudian disiram ya, disiramkan air ke seluruh tubuh. Iya. Kemudian dibersihkan ya. Siramnya disunahkan 3 kali ya. Iya, 3 kali. Sebelah kanan dulu, dimulai dari yang kanan. Sebelah kanan, kemudian kanan kiri 3 kali. Kemudian dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perut. Iya. Yang di dalam perut itu jenazah agak diangkat ya. Diangkat. Kemudian ditekan perutnya ya. Betul. Perutnya ditekan pelan-pelan sehingga kemudian kotorannya keluar. Kemudian ada yang nyiram gitu ya. Ada yang nyiram kotoran. Terus apa lagi? Kalau itu bagaimana? Kalau kuku-kuku itu maksudnya kan ada kotoran di kuku, di hidung, di telinga. Nah, itu dibersihkan juga ya. Dibersihkan juga pakai cotton bud. Pakai cotton bud bisa. Telinga ya. Di telinga, di hidung. Kemudian giginya disikat dibersihkan menggunakan jari. Bukan dengan jari Pak Amar, dengan itu dengan jari nggak apa-apa juga, cuma tradisinya kan pecahan-pecahan kain kafan ujung-ujungnya kan dirobek kan. Boleh. Dirobek. Nah, ada juga yang melaksanakan seperti itu. Kan pinggir-pinggir kain kafan itu kan dipenting kan. Iya, percanya itu. Ada pecahan kain itu juga dibolehkan ya. Nah, dibolehkan. Sebenarnya dengan juga enggak apa-apa, dengan bersihkan dengan sikat gigi juga enggak apa-apa kan. Tapi biasanya dengan kain ya, dengan kain. Maksudnya kalau dengan jari langsung khawatirnya kan para ahli itu kan kurang higienisnya maksudnya higienisnya kita dengan si mayat itu mungkin untuk dipertimbangkan ya. Itu mungkinnya ya. Jadi perhatikan juga higienisnya. Ya biasanya perantaranya itu kain kain pecahan kain kafan itu bisa juga ya pecahannya ya. Nah, atau juga dimungkinkan pakai sarung tangan. Sarung tangan kan. Iya, betul. Dimungkinkan. Cuma untuk
Itu sunat-sunat saja ya, sunat-sunat saja, keafdalan saja maksudnya. Kalau prinsipnya kan memandikan mayat itu bersih, itu saja prinsip, kan? Betul. Bersih. Nah, jadi untuk memudahkan itu saja, tapi jangan kita persulit juga harus dengan itu, harus dengan betul. sarung tangan, enggak juga ya. Dengan pecahan kain juga enggak apa-apa. Betul. Oke, apa tadi dibersihkan dengan itu ya. Nah, kemudian udah bersih semua. Kalau bagian belakang bagaimana, Pak Ahmad? Ya, untuk bagian belakang bisa dimiringin. Nah, miring kemana dulu? Iya. Kan bagian kanan dulu kan, berarti dimiringi ke kiri dia dulu kan? Iya. Nah, supaya bisa membersihkan bagian kanannya. Kemudian setelah bersih kanan, kemudian dimiringkan dia ke kiri. Iya. Nah, miringkan dia ke kiri supaya bisa terbersihkan bagian kiri. Pak Imam sudah apa? Sudah pernah memandikan mayat? Saya belum sekali memandikan bapak. Sekali memandikan bapak tua, ya. Ya, apa. Jadi prinsipnya bersih kan gitu ya kan? Prinsipnya bersih, tapi sunat-sunat yang lain dimulai dari yang kanan, kemudian 3 kali gitu kan. Kemudian untuk menghilangkan bau anyir disunatkan pakai daun bidara atau daun kapur barus. Nah, kapur barus. Nah, itu sunat-sunat kan. Jadi enggak bisa dipermudah, bisa agak lebih bagus itu. Longgar lah. Agak longgar ya. Jadi apa namanya? Sama dengan artis ini nampaknya Pak Amar ya. Maksud saya itu kalau sering tampil biasanya agak mahir juga kita kan. Agak mahir juga kita memandikannya, tapi kalau sekali ya itu mengapa juga kita untuk kita ya. Oke. Sama kita Pak Amar ya, karena kita sibuk di dunia pendidikan, kadang kita sudah pulang sore saja, kadang orang tetangga meninggal enggak apa lagi kan. Jadi istilahnya berkaitan dengan tampil artis itu kita jarang tampil di pentas lagi kan. Jadi itu aja harapannya Pak Amar, kalau ada waktu ya mohon kita yang tampil atau regenerasi mungkin anak didik kita ya, kita kerahkan untuk lingkungan sekitar, atau mungkin bapak ibunya yang udah duluan yang mungkin bisa kita manajemen seperti itu ya. Ini RPS yang pertama ya Pak Ahmad. Ini yang pertama ya, ini kan materi kematian ini kalau ini SMA ya. Kalau anak SMA ini bagaimana cara Pak Amar itu untuk maksud saya begini. Ini kan kalau dunia anak itu kadang-kadang dia tidak pemahamannya kurang gitu ya. Maksudnya dengan kematian ini kan dia masih anak muda gitu kan. Dia anak muda sibuk sibuk bermain, sibuk cari jati diri gitu kan. Nah, dalam materi ini bagaimana cara, ini agak teknis, agak pedagogik sebenarnya ya. Bagaimana cara Pak Amar mensiasati materi ini supaya sampai ke mereka itu? Iya. Saya menampilkan video biasanya. Kemarin waktu saya praktik itu, jadi menampilkan video tentang orang meninggal dunia. Atau menanya ke mereka yang orang tua atau sanak saudaranya yang sudah meninggal dunia. Oke. Jadi berarti kan tarik pegang jiwanya gitu ya. Pegang jiwanya itu dalam artian apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu ya. Misalnya tadi ada orang tuanya yang udah meninggal gitu ya. Mungkin kita kembalikan suasana itu kepada mereka misalnya kan. Atau neneknya bisa juga Pak Amar kan, nenek kakeknya kan. Kadang-kadang kan bapak ibunya masih ada kan. Keluarga terdekatnya, karib terdekatnya ya enggak apa-apa. Jadi kemudian Pak Amar segi referensi. Kalau materi kan tadi ada video ya. Dari segi referensi Pak Amar mengajar ini dari segi di buku teks
saja atau ada pengayaan materi atau bagaimana biasanya? Kalau referen ya? Ya, referensi. Referensinya ini fikih sunnah Said Sabiq. Ya, ya. Kalau buku ajarnya ada ya, Pak Ammar ya? Buku ajar ada. Ada kan? Di buku ajar itu kan ditulis referensi ya. Kan di bagian belakang itu ada referensi. Di buku ajar ada enggak? Di buku ajar ya ada referensinya di sana. Ada ya, ada ya. Ada. Kalau di buku perkuliahan, maaf ya, kalau di mahasiswa kan di buku ilmiah itu kan di belakang ada referensinya ya. Kalau di buku ajar SMA itu atau SMA, SMP pakai referensi juga atau tidak? Ada dong, Pak. Ada ya. Nah, jadi ada fikih sunnah di situ ya. Ya. Ya betul itu Pak Ammar. Jadi kita punya referensi yang muktamad ya, yang bisa dipegangi ya, yang apa namanya, yang dasarnya itu Quran dan hadis yang terpercaya gitu ya, yang terpercaya. Oke Pak Ammar. Yang kedua, yang ketiganya apa Pak Ammar? RPS-nya? Yang kedua mengkafani dan menyolatkan. Oh, kafani menyalakan. Berarti dibagi berarti ini ya. Tentang jadi dibagi kafani, sholatkan. Kemudian mengkuburkan yang kedua enggak? Menguburkan ini yang RPP yang ketiga. Oh, yang ketiga. Dan adab-adab ziarah. Oh gitu-gitu. Oke. Baik, yang memandikan sudah, mengkafani. Mengkafani ini apa materinya? Pak Ammar bisa menjelaskan? Yang mengkafani. Cara mengkafani itu ya, bagaimana? Berarti yang prosedur bagaimana mengkafani. Iya. Kemudian bagaimana caranya mengkafani itu? Jumlah kain kafannya. Iya, kalau perempuan berapa, laki-laki berapa kain kafannya? Tahu Pak Ammar? Kafan ya. Ya, kain kafannya berapa? Kalau yang perempuan? Ya. Kalau berapa? Untuk laki-laki berapa lapis? Untuk laki-laki minimal 3 helai. Ya. Iya, 3 helai. Yang perempuan? Yang perempuan? Halo, Pak Ammar? Ya, dokter. Tiba-tiba keluar. Oh, keluar. Oh, iya. Laki-laki 3 helai. Perempuan? 5. Perempuan 5. Ya. Perempuan 5 ya. Oke. Ya. Kemudian cara mengkafaninya bagaimana tuh? Setelah ada kain helai 3 itu. Caranya ya. Jadi untuk yang laki-laki dulu ya, yang laki-laki itu dipakaikan kain untuk celana dalamnya. Kemudian maksudnya gimana? Dipakai celana dalam gimana maksudnya? Apa ya? Kain kafannya itu diletakkan difungsikan. Difungsikan seperti celana dalam begitu. Dari mana itu posisinya? Dari bawah ya, dari bawah kemudian lewat selangkang itu kemudian ditutupkan ke atas kemaluannya. Gitu. Ya. Dulu. Kan kafan 3 lapis itu kan di bentang paling bawah kan? Betul. Di bentang paling bawah. Yang paling bawah itu posisinya bagaimana? Yang paling bawah itu dia posisinya dua lembar itu dia di agak sampingkan begitu lurus gitu, di kepalanya dia lebih
lebih lebar, di bagian kepala dia lebih lebar, kemudian di arah kakinya dia lebih menciut gitu. Kemudian itu dua lembarnya, kemudian Ya. satu lembar lagi diletakkan di atasnya, ya, diletakkan Di atas maksudnya bagian pinggang ke kepala maksudnya ya. Ya, dari pinggang sampai ke kepala lurus gitu. Nah, sebenarnya di situ aja sudah cukup. Ya, sudah cukup. Cuman kemarin waktu saya waktu mengkafani Bapak itu ada dipakaikan itu sarung, ya, berfungsi sebagai sarung, satu lagi seperti celana dalam begitu. Oh gitu. Iya. Tentu ada fungsi juga sebagai baju gitu kan. Oh iya, ada baju. Ya, ada baju. Baju ada. Oke. Ya, prinsipnya kan semua terbungkus, yang itu prinsipnya. Iya, Dada. Semua prinsip mengkafan itu semua terbungkus. Tapi tata caranya ya kan 3 lapis itu paling bawah itu yang paling luas mencakup pinggang ke bawah atau pinggul ke atas kan sampai kepala maksudnya. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang itu pinggul ke bawah ke atas tuh. Iya, betul. Nah, kemudian nanti dilipat-lipat gitu ya, dilipat-lipat dan ujung-ujung diikat ya, diikat. Oke. Oke, jadi prinsipnya itu saja. Kemudian teknisnya diapakan lagi ya, diaplikatifkan lagi. Oke. Kemudian mengkuburkan lagi setelah mengkafani. Mensolatkan dulu ya. Yeah. Mensolatkan. Bagaimana caranya? Cara mensolatkan. Bacaannya apa ya? Hafal lebar. Okay. Sering kalau nyelatih sering. Iya, ini kan dasar ini kan kan enggak apa juga kalau kita tidak dapat ya guru agama. Sering kalau nyelatih. Seringnya misalkan sering. Oke, kemudian baru mengkuburkan ya, mengkuburkan. Oke, kalau membuat liang kubur itu bagaimana caranya, Pak Ahmad? Membuat liang kubur ya? Iya. Kuburnya yang jelas dia dalam ya, setidaknya satu tinggi orang ya. Kemudian kalau ada dua tipe sih, yang satu pakai lahat gitu. Dia ada lubang lagi, di dalam lubang itu dia agak miring gitu, mojok. Iya, mojok ya. Gitu. Itu yang model lahat. Kemudian yang satu biasa ya. Biasa maksudnya itu gimana maksudnya? Dia gimana ya? Ya seperti lubang lahat maksudnya. Maksudnya nggak pakai liang lahat ya? Iya, dia nggak pakai liangnya. Kenapa tuh? Kan dalam hadis kan tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ilal lahdi kan? Iya. Dari ayunan sampai lahat kan? Yang lahat. Yang lahat itu kan yang jorok ke dalam itu kan? Iya, yang menjorok ke dalam. Yang biasa ini bagaimana ini maksudnya? Dia lurus aja, Dokter. Yang enggak jorok ini? Dia enggak menjorok ke dalam gitu. Iya. Berarti persegi saja. Dia enggak masuk ke dalam gitu. Iya, persegi, cuman kenapa dia masuk ke dalam? Sunnah enggak itu? Ada enggak aturannya? Ada enggak aturannya tidak pakai lahat ini? Dalam fikih. Dalam fikih ya. Kecuali darurat kan. Kalau darurat misalnya
berair misalnya kan, rawa-rawa kan. Itu kan darurat, itu apa pengecualian lah kan. Tapi kalau tidak ada darurat, nah itu kan apa itu tidak ada dalilnya kan, ya harus pakai lahat. Berarti kan harus lahat ya. Ya harus pakai lahat yang menjorok ke dalam itu kan. Ya gitu Pak Mat. Iya betul. Dalil maksud saya, dalilnya ada enggak dalilnya yang tidak pakai lahat ini gitu. Dari sunnah berarti kan. Alam ya, setahu saya enggak ada dalilnya ya yang tidak pakai lahat ya. Ya setidaknya dari hadis umum tadi kan sebetulnya ilmu sampai dari ayunan sampai liang lahat kan. Liang lahat itu kan yang menjorok ke dalam. Nah itu pemahaman saya ya, pemahaman saya. Nah untuk kebenarannya mungkin sama-sama belajar kita lagi Pak Ammar ya, yang tidak pakai lahat ini ya. Baik dokter. Ya Pak Ammar. Oke, ada dokter. dalilnya ketemu. Halo. Ya. Oh iya. Oke ya. Iya dokter, nanti dicari dokter. Di bidang materi ini Pak Ammar. Kemudian saya cari ya sama-sama mencari kita. Ada ndak dalil yang tidak pakai lahat nih ya. Ini PR juga ini. PR juga untuk saya ini. Sama-sama mencari saja kita nanti ya. Kemudian bacaan Al-Qur'annya Pak Ammar apa ya? Baca Al-Quran. Minta tolong, ada Al-Quran di apanya? Sebentar, sisinya. Saya tak ambil sebentar ya. Iya. Tentang pernikahan dalam Islam. Ketiganya tentang pernikahan. Apa saja itu? Baca satu ayat yang untuk tolong ya Pak Ammar. Satu ayat apa aja, satu baris saja maksudnya. Terserah apanya, suratnya. Ya, betul. Iya. Surat apa dokter? Murattal aja nggak apa-apa. Murattal saja nggak apa-apa. Tartil saja ya. Oh gitu. Silakan Pak Ammar. Bahasa Inggris dokter? Ya, langsung ya. Suratnya Tartil dokter? saja. Atau terserah? Terserah saja. Satu baris saja ya. Satu baris nggak panjang saja. Betul aja. Iya. Al-Baqarah ya? Gitu. Iya boleh, Mbak Ammar boleh. Oke. Iya boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sudah cukup Pak Ammar? Sudah, makasih ya. Makasih. Oke. Kemudian menulis satu Pak Ammar.
Siap. menulis Al-Qur'annya. Ya, tak tolong tulis satu apa atau apalah iya karena kedua iya karena tain ya. Baik, Tak tolong ditulis untuk melihat apanya tulisan. Iya karena berdua iya karena sang. Udah pakai saksi. Iya karena berdua iya karena sang. Iya Karena sang. Nah, kalau walinya misalnya yang sudah dokter. Ya, tak tolong diperlihatkan. Aduh nggak kelihatan. Sebentar. Seperti apanya? Iya karena oke. Udah cukup. Nah, udah cukup ya. Oke. Barangkali saya sudah cukup mungkin mengujikannya Pak Amar ini evaluasinya mungkin apa lagi ya hal-hal yang sifatnya teknis mungkin kata saya tadi tampilnya mungkin lagi ya tampilnya kalau dari segi supaya aplikatif ya ilmunya gitu ya aplikatif ilmunya kemudian kayaknya kalau tulisan mungkin belum dan memang seni kalau untuk kaligrafi ya untuk bisa dibaca tidak bisa dibaca tidak bisa tapi lagi ya tapi tidak perlu tidak usah kalau untuk apa udah mantap ya. Mungkin itu saja dari saya Pak Ahmad ya dan sukses dan mohon maaf ya ada kekurangan dan kesilafannya. Mungkin cukup dari Pak Amar. Kemudian ya kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, selanjutnya sama-sama, Pak. Selanjutnya siapa dokter? Ya nomor berikutnya berarti ya. Nomor berikutnya ya. Siapa ya? Bayu ya? Bukan. Saya lihat dulu. Kak Amar sebagai apa ini ya? Host harus standby gimana maksudnya? Enggak dokter, bisa saya keluar. Enggak kan? Enggak. Dokter saya buat ini aja ya, bisa buat host ya. Buat host. Ya siap. Oke. Host. Orang yang nyangka ustaz ya. Iya, dokter udah jadi host sekarang. Iya, kalau sudah host. Oke. Yang kedua itu siapa tadi? Berarti nggak apa-apa, keluar dulu Pak Amar. Kemudian infokan saja dia di WA.